Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Anastasia dengan NIM 856258291. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, khususnya sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan yang terjadi secara mekanik dan kimiawi, serta pembuangan sisa-sisa makanan. Proses tersebut dilangsungkan oleh berbagai struktur yang tergabung di dalam sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan secara mekanik? Pencernaan secara mekanik adalah cara menghaluskan atau memecah makanan yang dilakukan oleh otot-otot dan alat bantu lainnya. Pencernaan mekanik ini terjadi ketika makanan berada di dalam rongga mulut. Dalam hal ini, gigi mengunyah dan memotong-motong makanan, sedangkan lidah mengatur posisi makanan. Sebagai zat pelarut atau pelumas, ludah berperan sebagai pengaduk makanan agar mudah ditelan. Setelah melalui proses mekanik, lalu makanan melalui proses kimiawi atau yang disebut juga dengan enzimatis. Makanan yang telah dilumatkan oleh pencernaan mekanik akan masuk ke lambung. Nah, di dalam usus, makanan akan dilumatkan lagi oleh zat kimia atau enzim, di mana enzim sendiri merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Zat ini berperan memecah makanan sehingga dihasilkan sari makanan. Selanjutnya, sari makanan yang telah siap diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan meliputi 3 bagian. Yang pertama, proses ingesti atau makan. Yang kedua, absorpsi atau penyerapan. Lalu yang ketiga proses egesti atau defikasi, merupakan yaitu pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Alat pencernaan itu sendiri terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, dan organ-organ lainnya yang berperan dalam proses pencernaan, seperti hati, empedu, dan pankreas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Urutan bagian-bagian utama dari sistem pencernaan dimulai dari mulut. Mulut merupakan tempat awal pencernaan mekanik dan kimiawi. Kelenjar air ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk mencerna karbohidrat. Kerongkongan atau esofagus, saluran yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lambung merupakan tempat pencernaan kimiawi protein, menghasilkan asam klorida dan enzim pepsin. Hati menghaluskan empedu yang membantu pencernaan lemak di usus halus. Kantong empedu merupakan tempat menyimpan dan memekatkan empedu. Pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsin, serta hormon insulin. Usus halus tempat utama penyerapan sari-sari makanan. Usus besar menyerap air dan membentuk feses atau tinja. Rektum, bagian akhir usus besar yang menyimpan feses sementara. Anus, lubang pembuangan feses dari tubuh. Dari hasil pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan manusia bekerja secara teratur dan terintegrasi. Dimulai dari proses mengunyah di mulut dan pengeluaran di anus.
Setiap organ makanan mempunyai fungsi penting untuk mengubah zat makanan kompleks menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Pencernaan yang optimal memerlukan kerjasama antara pencernaan mekanik, kimiawi, serta bantuan enzim dan organ aksesori atau organ tambahan lainnya. Pemahaman terhadap sistem pencernaan ini membantu kita pentingnya menjaga pola makanan yang sehat dan fungsi organ tubuh agar proses pencernaan berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.